Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di diskusi pagi kita di hari ini. Nah, sebelum kita mulai dengan diskusi pagi, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam diskusi pagi sebelum kita melakukan aktivitas hari ini. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kami masih memperoleh nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memampukan kami sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Allah. Dengar bersama kami. Dan nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, untuk pembacaan Alkitab kita di pagi ini terpilih dari Bilangan pasal 35 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-34. Jadi Ibu Lina harap anak-anak dapat membacakannya. Ya, membacakannya di rumah masing-masing. Bilangan 35 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-34 di bawah perikop kota-kota perlindungan. Nah, di sini Ibu Lina mau menjelaskan tentang perjalanan umat Israel sesuai dengan kitab Bilangan yang kita sudah pelajari dari awal itu, yaitu kalau kita melihat perjalanan umat Israel ini, ya ketika mereka berada di padang gurun dan mereka sudah mendekati akhir dari perjalanan mereka ini, mereka juga di situ ada mencatat kota dan tempat yang telah mereka lalui di sepanjang perjalanan mereka. Nah, sekali lagi Tuhan mempersiapkan umat Israel yang harus dilakukan setelah masuk ke tanah Kanaan. Dan bagaimana mereka membagi tanah itu, kita juga sudah mempelajarinya. Itu mereka membagi tanah-tanah itu ke masing-masing suku. Dan kepada suku Lewi diberikan kota-kota. Ya, nah kini satu persiapan penting yang diberikan kepada umat Israel, yaitu mereka harus mempersiapkan kota-kota perlindungan untuk seseorang yang tidak sengaja membunuh sesamanya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang kota-kota perlindungan itu. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang prinsip kota perlindungan. Nah, di sini ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari dari prinsip kota perlindungan ini. Yang pertama itu adalah keadilan harus ditegakkan. Ya. Nah, di sini artinya orang yang sengaja membunuh harus dihukum mati. Ya, jadi orang yang sengaja membunuh orang lain berarti mereka harus dihukum mati. Jadi keadilan di sini harus benar-benar ditegakkan. Ya, nah keadilan juga ditegakkan dengan tidak membiarkan pembalasan itu berlebihan kepada orang lain atau kepada sesama. Apalagi pembalasan yang tidak pada tempatnya, yaitu dalam kasus ketidaksengajaan. Ya. Nah, hal yang kedua di sini yang perlu kita pelajari adalah kebenaran harus dijunjung tinggi. Nah, di sini karena hukuman mati adalah sesuatu yang
sangat serius, maka keputusan untuk menjatuhkannya tidak boleh diambil dengan gegabah, ya. Tetapi itu harus diatur dan harus ada saksi-saksi mata yang dapat dipercaya, yang tidak akan bersaksi dusta di balik semuanya, atau tidak ada yang menerima suap ketika mereka harus dijatuhkan hukuman mati. Nah, di sini yang ketiga ini berbicara tentang hukuman dijatuhkan atas ketidaksengajaan yang membuat nyawa hilang. Nah, anak-anak, hukuman ini dijatuhkan kepada setiap orang yang sengaja dengan tidak sengaja membuat nyawa orang lain hilang, atau dengan tidak sengaja membunuh orang lain, begitu ya. Nah, ini setiap orang ini harus bertanggung jawab atas mereka punya tingkah laku, termasuk kecerobohan dan perbuatan mereka. Nah, hukuman itu adalah tinggal dalam kota perlindungan yang kita bahas hari ini. Ya. Jadi membuat kota perlindungan supaya mereka itu tinggal di dalam kota itu. Sampai kapan mereka harus tinggal di dalam kota itu? Mereka tinggal sampai imam besar itu meninggal dunia. Ya, jadi istilahnya dikurung di dalam kota itu, ya, kota perlindungan itu sampai kapan? Kalau ada imam besar yang meninggal dunia, baru mereka diperbolehkan untuk pulang. Ya, nah, jadi firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini ya tentang kota-kota perlindungan, dan Ibu sudah menjelaskannya. Dan di sini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, yaitu perintah ini menanamkan kesadaran bahwa Tuhan itu kudus. Maka umat Tuhan harus hidup kudus. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Dan yang berikut adalah bagi kita umat Tuhan masa kini, teladan Kristuslah yang harus kita teladani, atau teladan Kristus yang menjadi panutan bagi kita. Mengapa? Karena Kristus tidak membalas kepada orang-orang yang membunuhnya, melainkan di sini Kristus memohon pengampunan, ya. Melainkan dia di sini memohon pengampunan kepada orang-orang yang telah membunuhnya. Dan yang berikut adalah pada saat yang sama Allah tetap adil, ya. Sekali kelak pembalasan tanpa ampun akan dijatuhkan kepada mereka yang menolak untuk bertobat. Artinya di sini ya Tuhan mengampuni kita, ya Tuhan sudah membebaskan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi di sini juga Tuhan menuntut kita supaya kita mau bertobat. Karena ketika kalau kita tidak mau bertobat, maka pembalasan tanpa ampun pun akan dijatuhkan kepada kita sebagai umatnya. Ya. Demikian firman Tuhan dapat Ibu Lina sampaikan, dan kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu. Kami telah membaca dan merenungkan, kiranya melalui firman Tuhan ini, Allah yang akan memampukan kami sehingga di dalam keseharian kami hanya tetap memandang akan Engkau ya Tuhan. Kami bergantung penuh kepada Tuhan, dan kami tidak membalaskan setiap kesalahan yang orang lakukan kepada kami ya Pak. Ajarilah kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak yang tidak sanggup untuk melakukan firman dan kebenaran-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan menyertai kami, hingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah semuanya itu jadi seturut kehendak-Mu.
Inilah doa dan harapan kami. Dengar dan sambut seruan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah semua. Sampai jumpa.